Kalau Einstein menyatakan ada relativitas umum, relativitas khusus, Pak. Contoh, gravitasi merupakan bagian ruang dan waktu. Ada air mineral satu, contohnya yang lain apa ya, Mas? Sing beratnya hampir sama. Misalnya ini dianggap ini, Mbak. Ini mos, ini air mineral. Saya lempar ke atas, begitu jatuh dulu yang mana, Mas? Hah? Air mineral. Ditelok ini kita ya. Uang 500 yang satu warnanya kuning, yang satu warnanya perak, kalau dilemparkan sama-sama 500, turunnya bareng atau beda? Duluan yang mana, Mas? Duluan yang kuning, ya. Manusia tidak bisa bergerak seperti kecepatan jin dan malaikat karena materinya berbeda. Jin dan malaikat itu terbang ke langit, ya. Surah Al-Ma'arij ayat keempat, silahkan dibuka. Surah Al-Ma'arij ayat keempat. Al-Ma'arij juz 29, ya, halaman 568 ayat keempat. Mohon maaf, halaman ke 566. Halaman ke, mohon maaf saya keliru, 568, betul, 568. Teori relativitas khusus, relativitas umum itu terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Ma'arij ayat keempat. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Surah Al-Ma'arij, ya, surah ke-70 ayat keempat, halaman 568. Para malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari setara dengan 50.000 tahun. Menurut hitungan, ya siapa ini 50.000 tahun, Mas? Kan berarti panjang, padahal itu hanya satu harinya sama dengan itu. Bapak Ibu sekalian, di dalam Quran maupun di dalam Injil disebutkan penciptaan langit dan bumi itu fi sittati ayyam, dalam 6 masa, 6 tahapan. 6 tahapan. Jadi Injil juga menyatakan sama, bahwa penciptaan langit dan bumi itu juga disebutkan 6 tahapan, Pak. 6 masa. Ya. Karena ini memang sumbernya, kalau dulu aslinya dari Injilnya asli, ya, memang begitu, 6 masa. Kembali ke sini, ya. Bahwa Bapak Ibu sekalian, yang disebut contoh ini, Pak. Postulat Einstein nggak usah saja, ini roto abot, ya. Jadi Pak, Bapak Ibu sekalian, konsep alam di atas sana, satu, bahwa alam sana itu bukan dibatasi oleh ruang dan waktu seperti kita, satu hari 24 jam, ukuran panjang kali lebar kali tinggi, mboten, ya. Di akhirat, di surga, tidak ada siang, tidak ada malam. Kan itu ayatnya, siapa yang datang kepada Tuhan dalam keadaan dia berbuat dosa, maka dia dimasukkan ke dalam neraka jahanam, la yamutu fiha wa la yahya, tidak mati dan juga tidak hidup. Begitu juga di surga, itu tidak ada siang, tidak ada malam. Konsep waktunya abadi. Sebab kalau ada siang, ada malam, orang akan bertanya, ini kapan toh berakhirnya surga? Ini kapan toh berakhirnya siksa neraka? Kalau ada waktu, Pak, maka waktunya abadi kalau di sana, ya. Bahwa dari bumi ini menuju ke atas sana, menuju ke luar angkasa sana, ada jalan yang lebih cepat. Maka kalau di dalam fisika ada teori wormhole, lubang cacing, ada black hole, ada lubang hitam. Itu untuk menembus-nembus ruang waktu yang memang tidak bisa ditembus oleh manusia biasa. Jadi ini nyata ada lubang cacing yang kemudian menembus dunia luar, menembus langit luar, ada lubang, ya, ada apa itu, ada lubang hitam, ya. Jadi kalau materinya seperti ini, ada manusia kok nembus gini, Pak, kobong, Pak, terbakar kita. Karena kecepatannya kan melebihi kecepatan cahaya nih kok. Maka dengan belajar seperti ini kita, ya Allah, ternyata Pak, kehidupan di alam sana, yaitu alam akhirat nanti, ya betul kalau tidak ada siang dan malam, karena itu abadi. Dunia ini saja yang kemudian
relativitas itu ada siang ada malam ya. Ini contoh Pak, orang yang di dalam kereta dan yang di luar kereta, jenengan kalau pas di dalam kereta atau di dalam bus itu kan kalau keretanya cepat seolah-olah kita itu berjalannya cepat, yang di luar kan lambat Pak. Itu dunia, begitulah dunia. Kita di dalam kereta itu kan cepat, kemudian kan kita lihat dari kaca itu, melihat dari luar, loh kok luar berjalannya lambat ya, kita di dalam kok kelihatannya cepat sekali. Inilah dunia. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian ya, dari ayat-ayat yang kita kaji ini tadi ya, mudah-mudahan menambah keimanan kita Pak, bahwa orang beriman itu Bapak Ibu sekalian ya, dia beramal soleh besok mendapatkan pahala balasan di sisi Allah yang tidak bisa diukur dengan apapun. Mas Wail, andaikan kamu Mas Wail, andaikan dirimu ditipu uang 200.000, kecil aja 200.000, tiba-tiba uangmu diganti 2 triliun, yang 200.000 kamu ingat nggak? Enggak, 2 triliun oh Pak, nipunya 200.000 gantinya 2 triliun. Begitu juga kita di dunia, ada orang zalim pada kita, kita kehilangan sesuatu, ditipu, dikhianati, disakiti baik fisik maupun non fisik, begitu sakitnya luar biasa, besok diganti oleh Allah dengan sesuatu yang besar di surga. Kan kemudian kita lupa dengan penderitaan masa lalu. Allah berfirman, wahai hambaku, ya Allah, angkat kepalamu, lihat ke depan. Begitu dia lihat ke depan, apa itu ya Allah istana itu? Apakah untuk nabi? Bukan. Untuk syuhada? Bukan. Untuk orang-orang soleh? Bukan. Untuk siapa ya Allah istana yang bagus itu ya Allah? Untuk hambaku yang mau memaafkan saudaranya. Kalau begitu ya Allah, aku maafkan saudaraku. Nah, kehilangan 200.000 dapat 2 triliun ya Mas. Lali kalau ya Allah 2 triliun kok. Lupa saya ya Allah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ya, sesuatu yang di dunia kita anggap besar, berharga, perjuangannya dengan darah, perjuangannya dengan keringat, nah, besok begitu di akhirat dapat balasan dari Allah itu ya, lupa kita. Alhamdulillah, sekarang penak toh. Nah, di ayat yang terakhir 103 Pak, 103, la tudrikuhul absor, 103, dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. Wa huwa yudrikul absor, tetapi dia Allah yaitu dapat melihat segala penglihatan itu. Bapak Ibu sekalian, di dunia ini kan tidak bisa manusia melihat Allah. Tidak bisa Pak. Nabi Musa ketika di Gunung Sinai tidak, dia hanya melihat cahaya. Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj tidak. Nabi sampai mengatakan, siapa yang mengatakan bahwa aku melihat Tuhan ketika Isra Mi'raj, dia telah berdusta. Aisyah ketika bertanya kepada Nabi, lalu Nabi, apa yang Anda lihat di sana? Nabi hanya menjawab, nur, cahaya. Jadi manusia bisa melihat Allah itu besok di surga. Di dunia tidak mungkin bisa. Tidak mungkin. Ini nikmat tertinggi kita. Ini Bapak Ibu sekalian, maka cara pandang kita itu berbeda. Yang kedua Pak, cara berpikir kita, ini cara berpikir manusia. Saya mau mengatakan cara berpikir Allah, maksud Allah menggunakan cara berpikir, tapi cuma pendekatannya salah Pak. Cara Allah mengelola alam semesta ini tidak seperti kita, nalar kita tidak Pak. Maka kalimatnya adalah, kalian tidak bisa menembus melihat Allah, tetapi Allah melihat kita. Nggih, niki ya perlu perenungan yang dalam lah Pak, ngaji-ngaji ngoten niki. Yes, bismillah ya Allah, mudah-mudahan dengan seperti ini nambah iman. Nggih. Cara berpikirnya beda. Mungkinkah kita ibadah 40 tahun untuk membeli surga yang itu surganya selama-lamanya? Tidak setara Pak. Ibadah kita 40 tahun kalau untuk membeli surga yang itu abadi, tidak mungkin bisa. Tidak bisa Mas. Jadi surga itu dibeli bukan dengan amal soleh kita, karena rahmatnya Allah kepada kita. Oke. Wa huwal latiful khabir, dan dialah Allah yang maha lembut dan juga maha halus dan juga maha teliti.